Shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mohon maaf kalau pimpinan gereja harus menyampaikan salam Natal tahun baru pada perayaan ini. Saya kira berkat buat kita semuanya. Kalau semalam tanggal 10 GKP melaksanakan acara syukuran tahun baru yang hanya hadir beberapa pimpinan gereja, kalau ini lebih ramai. Ini tepuk tangan dulu untuk pimpinan gereja ini. Nah, saya dengan Bapak Sekjen, Pendeta Humala Lumban Tobing, dan saya Pendeta Ahu Tauruk, Bishop GKP, ini sekaligus memperkenalkan diri buat Bapak Ibu, supaya nanti dipajak kalau ketemu boleh sapaan. Nah, yang kami hormati Bapak Sarlandi Huta Barat, Wakil Bupati Taput, Wakil Bupati dari Humbang Hasundutan, dan asisten dari Samosir, mewakili Bupati Simalungun, dan juga mewakili Pemko Pematang Siantar yang kami kasihi. Yang kami hormati abang saya dua-dua, Opuye Porus Firman Sibarani, dan juga Amang Sekjen Pendeta Huta Soid. Yang saya hormati mantan pimpinan HKI Hair Panjaitan, mana Bapak itu? Ora Semang. Yang kami hormati mantan Porus HKI Bapak Dr. Burju Purba, dan terima kasih khotbahnya Bang. Dan yang kami hormati mantan Porus HKI Bapak Dr. Langsung Sitorus, mana Bapak itu? Ora Semang. Yang kami hormati juga para preses, pendeta HKI, tokoh-tokoh gereja HKI dan warga jemaat HKI, dan juga tidak lupa pimpinan-pimpinan gereja dan PGI yang hadir di sini, dan juga mitra gereja LWF, Ibu Christine. Coba berdiri Bu Christine di sini, belum dikenal orang. Ini yang tercantik sekarang dari Filipina di sini. Nah, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Saya sangat terinspirasi dengan khotbah Bapak Dr. Burju Purba. Hanya ada satu karunia, yaitu dari Yesus Kristus, kasih-Nya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan Bapak mantan Porus ini boleh membumi di HKI dan juga boleh singgah di hati kita semuanya. Karena memang demikianlah harapan bahwa kasih Kristus itu akan memotivasi kita untuk membangun persaudaraan. Sekali waktu saya mendengar khotbah seorang pimpinan gereja di lokasi di mana Yesus selalu disebut. Lalu dia bertanya, seberapa besar pengaruh nama Yesus itu buat Anda di tempat ini? Kalau saya lihat di kaca oplet, selalu saya baca, Holong Niboruon. Holong Niboruon. Kok bisa dioplet ya? Kira-kira memang di GKP belum saya lihat. Mudah-mudahan di kantor HKI ada itu. Holong ni pimpinan. Holong ni akapadita. Holong ni ruas. Songo kolong ni amang burju ni amang sarlat di Huta Barat sadarion. Menyumbangkan 30 juta. Nah,
Saya tidak panjang lebar lagi menyampaikan seturut dengan tema ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Maka saya mendukung khotbah Bapak Purba. Marilah kita robohkan tembok-tembok. Marilah kita semua menjadi orang-orang yang membangun jembatan. Kekuatan kita hanya Yesus. Sekali lagi, marilah gereja dan kita semua yang hadir di sini, bangunlah jembatan supaya satu dengan orang lain bisa saling mengasihi. Satu dengan yang lain boleh saling berkomunikasi. Dan firman ini, tema ini, dan boleh terjadi di HKI. Robohkan tembok. Jangan ada pemisah satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat membantu mensukseskan program HKI tahun 2022, yaitu tahun membangun sarana dan prasarana. Begitu tadi ya. Nah, bahwa HKI tahun 2022 membangun sarana dan prasarana, kami dari gereja tetangga, dari pimpinan-pimpinan gereja di sini, turut mendukung, turut mendoakan, dan kami sekarang dibaharui supaya tidak lagi berpikir sektarian, bahwa tembok itu harus dirobohkan, bahwa kita harus saling membangun untuk Tuhan dan untuk kemanusiaan. Salam, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Good morning, everybody. To the beloved Ephoros and General Secretary of Huria Kristen Indonesia and the rest of the government officials here, especially in North Sumatra, and the bishops and the general secretaries from different churches who are also my friends. Happy New Year and blessed New Year to all of you. My name is Christine, and I have been here in Indonesia for almost 9 years. And I am very happy. Nama saya Christine dan saya sudah melayani di Indonesia selama 9 tahun. I am very happy to be part of the different church denominations, especially here in North Sumatra, Indonesia. Saya sungguh sangat bersuka cita menjadi bagian daripada keanekaragaman gereja yang ada di Sumatera Utara dan di Indonesia. I thank the Lord for the privilege of serving Him through Huria Kristen Indonesia for the past few years and especially last year. Dan saya sangat bersuka cita untuk bisa melayani terutama di Huria Kristen Indonesia untuk tahun-tahun yang telah berlalu dan juga untuk tahun di belakangan ini. I love Batak people and I love Batak land. I love Batak churches. Saya sungguh sangat mencintai orang-orang Batak. Saya sangat mencintai tanah Batak dan saya mencintai gereja-gereja Batak. And so I want and we want to partner with Batak churches in empowering pastors, church leaders, and seminary students to become more effective and international in the 21st century. Dan kami sangat suka cita bisa bekerja sama dengan gereja-gereja dalam memperlengkapi para pendeta, memperlengkapi para calon pendeta, dan memperlengkapi para pekerja gereja dalam level internasional. Last year, HKI partnered with Pastors International Club Indonesia, which we taught English to all the vicars of HKI and to some pastors of HKI. And I'm very glad that 2 of your HKI pendetas are now studying in the United States of America for their master's degree. Dan saya sangat bersuka cita saat tahun belakangan ini kita juga bekerja sama dengan pendeta-pendeta HKI, bahkan Pastor English Club juga telah mempersiapkan pendeta HKI belajar di internasional, termasuk di USA, Amerika. Yeah, we taught them IELTS and TOEFL so they can go to
the United States of America for their master's degree. Iya, kami mempersiapkan, kami mengajar mereka baik dalam TOEFL, dalam bahasa Inggris, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri belajar di tingkat internasional dalam tingkat master degree. Thank you, Bapak Eforos and Bapak Sekjen, for this opportunity. And for this year, 2022, we are still going to continue our partnership together. Terima kasih kepada Amang Eforus dan Amang Sekjen. Dan saat ini untuk tahun 2022, kita akan masih terus melanjutkan hubungan kerjasama kita ini. On behalf of our founder from Singapore, Pendeta Paul Chu, he is extending his greetings, Blessed New Year to all of you today, and thank you for the privilege of partnering with us. God bless you. Atas nama dari pendiri daripada PIC, Dr. Paul Chu, ya, menyampaikan salam bagi kita semua dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan, karena kebetulan Ketua KNLWF, Bapak Eforus HKBP, itu Bapak Robinson Butar-Butar, tidak bisa hadir. Maka dalam kesempatan ini kami mewakili Badan Pengurus KNLWF Indonesia dan kami bersama-sama dengan Bapak Eforus kita, Amang Pendeta Firman Simbarani sebagai pengurus KNLWF periode 2021-2025. Yang kami hormati Bapak Eforus HKI Pendeta Firman Simbarani MTH, Bapak Sekjen HKI Pendeta Hotman Hutasoit MTH, seluruh majelis pusat HKI, juga di sini abang saya, Berhasil Hutasoit, dan juga seluruh kadep dan staf kantor pusat HKI yang kami kasihi dan seluruh pendeta. Dan secara khusus yang kami kasihi Bapak Wakil Bupati Taput, Amang Sarlandi Huta Barat, Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Asisten Bupati Samosir, juga mewakili Pemko Pematang Siantar, dan juga mewakili Bupati Simalungun, dan juga yang kami kasihi seluruh pimpinan gereja yang hadir dalam kesempatan ini, Bapak Bishop GKPI Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Bishop GKPPD Pendeta Abidnego Padang Batanghari MTH, dan Bapak Sekjen Pendeta Johnson Anak Hampun STH MM, Bapak Bishop HKI yang kami hormati, Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekretaris Jenderal Pendeta Tarida Boru Siregar STH. Secara khusus yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta Eforus Emeritus Khair Panjaitan, dan juga Bapak Dr. Eforus Emeritus Langsung Sitorus, dan yang kami kasihi pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Emeritus Burju Purba, yang senantiasa tetap segar ya Mang ya, tetap sehat dalam kesempatan ini, dan juga mewakili JLFI Ibu Christine yang sudah menyampaikan sambutannya. Atas nama pengurus KNLWF Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Sutomo nomor 9, di depan kantor pos Pematang Siantar, kami menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa gereja-gereja yang berada dalam persekutuan LWF di dunia ini ada 148 gereja, dan di Indonesia ada 13 gereja anggota KNLWF, salah satunya adalah HKI, dan saya kira dalam sejarah HKI merupakan pionir utama kami kira dalam pendirian KNLWF melalui Amang Harlen Simangunsong ya, tahun 2000. Jadi peranan HKI dalam KNLWF sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk HKI. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan sejak terpilihnya pengurus KNLWF periode 2021-2025,
kita telah menetapkan visi KNLWF dalam periode ini, yaitu menjadi persekutuan reformatif yang saling menopang. Ini visi KNLWF Indonesia 2021-2025. Dan ada 3 misinya yang sangat penting untuk diimplementasikan. Yang pertama adalah memperkuat gereja anggota untuk mendalami teologi dan juga Luther identity untuk semakin mengakarkan ajaran-ajaran Lutheran. Dan di Pematang Siantar sudah ada Luther Study Center di Kompleks STT HKBP sebagai lembaga pelatihan, pendidikan, pengajaran tentang Lutheran. Dan yang kedua, misi KNLWF adalah untuk memperkuat gereja anggota di dalam menunjukkan perannya secara konstruktif dalam merespon konteks kekinian yang ada di Indonesia. Kita mengharapkan gereja-gereja anggota LWF tidak sekedar memperhatikan pelayanan secara internal, tetapi dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di negara kita secara khusus. Dan kemudian yang ketiga adalah memperkuat persekutuan gereja anggota yang saling menopang. Jadi kami sangat menekankan dan mengharapkan kerjasama dari seluruh gereja-gereja anggota KNLWF untuk mewujudkan visi misinya. Dan yang terakhir yang mau kami sampaikan adalah bahwa khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Dr. Buju Purba tadi saya kira sangat bernas, yang mendorong kita, menyemangati kita supaya tetap membangun persaudaraan. Gereja-gereja di tengah-tengah konteks bangsa dan negara kita harus tetap meningkatkan kerjasama, karena pada hakikatnya misi kita sama. Sehingga dengan demikian persaudaraan sangat penting di tengah-tengah konteks yang ada. Sebagai novelty dari kami tentang persaudaraan ini, kalau dari bahasa Yunani, persaudaraan ini berasal dari kata adelphos. Kata adelphos berasal dari 2 kata, satu, kemudian delphus artinya rahim. Jadi persaudaraan ini yang menunjuk kepada pengertian adelphos menunjukkan bahwa seluruh orang percaya adalah saudara karena satu rahim, tapi bukan secara fisik, tetapi karena Kristus menyatukan kita dan membuat kita bersaudara antara satu dengan yang lain. Demikian sambutan dari KNLWF. Tuhan memberkati dan shalom.